Halo semuanya, perkenalkan saya Ruth Zevanya dari kelompok 16 tutorial penelitian operasional 1. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan terkait metode transportasi dengan menggunakan software. Software-softwarenya itu ada Excel Solver, POM-QM, dan RStudio. Oke teman-teman, jadi ini adalah soalnya. Langkah pertamanya itu kita harus ubah informasi yang ada pada soal ke dalam bentuk tabel. Seperti ini. Dan ingat di sini itu si biaya distribusinya itu dalam ribuan rupiah. Jadi ini 55.000, 60.000, 70.000, 65.000 rupiah gitu. Ini kita masukin untuk kapasitasnya 200 ton untuk pabrik Bandung. Itu terus juga untuk demand-nya kita masukin juga informasinya. Nih. Oke, di bagian ini kita akan bahas tentang kondisi yang mungkin terjadi antara supply dengan demand. Nah, di kolom ini kita cek apakah si supply-nya ini sama dengan demand atau lebih besar dari demand atau kurang dari demand. Jadi ada 3 kondisi, yaitu kalau si supply sama dengan demand, berarti dinyatakan dengan tanda sama dengan seperti ini. Nah, kalau si supply-nya lebih besar daripada demand, maka si demand-nya ini perlu ditambah dengan dummy pada kolom tujuan. Nah, kalau si supply-nya lebih kecil dari si demand-nya, berarti si supply-nya ini perlu ditambahkan dengan dummy pada baris sumber. Gunanya apa? Kalau dummy pada kolom tujuan itu dia untuk menampung kelebihan si supply-nya. Sedangkan kalau dummy pada baris sumber itu dia untuk menyeimbangkan si kekurangannya. Caranya itu adalah if sum dari si supply-nya sama dengan sum dari si demand-nya, maka kalau benar itu kita kasih oke, dan kalau salah itu kita bikin tambah dummy. Nah, karena yang muncul oke, maka kita tahu bahwa si supply-nya ini sama dengan demand-nya. Berarti kita nggak perlu nambahin si dummy di kolom tujuan ataupun di baris sumber. Setelah itu di bagian demand ini kita sum dan kita drag ke kanan. Kalau untuk di bagian si supply-nya sama juga kita sum setelah itu kita drag ke bawah. Untuk biaya minimumnya kita sum produk tabel pertama sama si tabel keduanya. Setelah itu kita ke tab data yang ini dan kita cari solver karena kita mau pakai solver. Untuk set objektifnya ini si biaya minimum karena kita kan mau tahu biaya minimumnya itu berapa nanti. Terus ke minimum dan by changing variable sales-nya itu nih. Setelah itu untuk subject to the constraint-nya kita add aja. Terus kita masukin satu-satu si demand sama si supply-nya. Nih, tandanya jangan lupa disamain. Langsung add. Nah, habis itu si supply-nya tandanya disamain juga. Langsung oke aja. Nah, ini metodenya kita pilih yang simplex LP. Baru kita solve. Jadi dari pabrik Bandung kita harus kirim 100 ton ke Jember dan 100 ton ke Yogyakarta.
Dari pabrik Solo kita harus kirim 90 ton ke Blitar dan 60 ton ke Yogyakarta. Nah, dari pabrik Kediri kita harus kirim 30 ton ke Blitar dan 150 ton ke Semarang. Nah, ini memenuhi si kapasitasnya sama demand-nya. Untuk biaya minimumnya itu 30.750.000. Nah, di sini kan angkanya 30.750, tapi kita harus kali 1000 karena di sini itu si angka yang kita hitung ini tuh belum dalam bentuk ribuan rupiah. Oke teman-teman, software selanjutnya itu ada POM-QM, tapi di laptop saya nggak ada, jadi saya pakai Excel QM. Caranya sama hasilnya itu sama, tapi tampilannya berbeda. Oke, jadi kita ke tab Excel QM sini. Setelah itu ke QM menu dan pilih yang Transportation. Title-nya bebas. Nah, name for origin-nya ini dia sumbernya atau pabriknya. Di sini kan pabriknya tadi tuh ada Bandung, Solo, sama Kediri. Jadi kita tulis 3. Dan untuk tujuannya atau destinasinya itu ada Jember, Blitar, Semarang, sama Jogja. Berarti ada 4. Nah, ini kita minimize. Oke, udah bener ya. Nah, ini kita ubah dulu biar rapi si penamaan-penamaannya. Saya mau langsung kopas dari si yang udah saya bikin sebelumnya. Itu masih informasi awalnya gitu loh. Nah, ini dia ada tulisan demand is greater than supply. Karena si supply-nya belum kita isi. Jadi dia otomatis gitu loh. Bentar ya, dirapiin dulu. Nih, ini kan 530 per 0. Ntar kita masukin si supply-nya, dia bakal berubah sendiri. Dan keterangannya bakal hilang. Nah, kayak gini. Kalau kayak gini, tinggal di run Excel solver aja. Dan hasilnya itu sama dengan di Excel yang biasa, yang tadi kita kerjain sebelumnya. Untuk total cost-nya juga sama, alokasinya juga sama. Dari Bandung ke Jember 100, dari Solo ke Blitar 90, dari Kediri ke Blitar 30 gitu. Oke, ini adalah software terakhir yaitu RStudio. Jadi ini adalah sintaksnya. Yang pertama itu kita harus install dan aktifin si package-nya ini. Package yang diinstal adalah LPsolve. Terus kita aktifin library-nya di sini. Oke, jadi ini langsung kita run aja. Nah, kalau udah kita masukin data biaya distribusi pupuknya yang Rp1.000 per ton itu. Nah, ini kita pakai matriks. Terus kita masukin informasinya sama yang kayak di tabel yang di Excel itu loh. Kayak 55, 60, 70, 65 gitu kita masukin semua. And row-nya itu 3, by row-nya itu true. Nah, setelah itu kita boleh deh run dulu ya. Nah, ini si data biaya distribusi pupuknya itu. Setelah itu kita masukin data demand dan kapasitas. Nah, ini R, ini buat row atau si kapasitasnya, dan ini kolomnya buat si demandnya. 172 ini NIM saya. Jadi row sama dengan 172. Ini kita masukin data kapasitasnya. Tadi 200, 150 sama 180. Nah, ini C underscore 172. Nah, ini masukin si demand-nya 100, 120, 150 sama 160. Nah, kalau untuk tanda, tadi kan kita udah ngebuktiin kalau si supply sama dengan demand. Makanya di sini buat row sama kolomnya kita pakai tanda sama dengan semua. Run dulu. Setelah itu kita nampilin hasilnya pakai result LP yang transport. Nah, ini kita masukin datanya dari data cost, terus directionnya itu kita pakai min karena mau nyari data mau nyari biaya minimumnya. Terus kita masukin data row, data
kolom semuanya kita masukin. Nah, habis itu kita result solution. Nah, dari sini hasilnya itu sama dengan kita pakai Excel solver dan kita pakai POM QM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.